Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna khalaqahunnal azizul alim alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala buhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu yang akan kita bahas dari ayat 9 sampai ayat ke-15 insyaallah. 14. Atau bisa dipotong juga, mungkin 9 10 dulu baru 11 12. Kenapa? 9 10. Kepanjangan kalau langsung itu. Nah, iya, bolehlah. 2 ayat lah. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin satu ayat bahkan. Beliau menjelaskan ayat ini maknanya apa, setelah itu faidahnya apa. Dari satu ayat kadang terkumpul 10 faidah. Baru setelah itu lanjut ayat berikutnya, sebutkan lagi berapa faidahnya. Ya, kalau kita pertengahan, nggak banyak, nggak sedikit ya. Insya Allah 2 ayat lah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda, yaitu yang menjadikan bumi terhampar untuk kalian. Wa ja'ala lakum fiha subula, dan dia juga jadikan padanya jalan-jalan la'allakum tahtadun, agar kalian dapat petunjuk. Jadi terjemahannya, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, yang menciptakannya adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu yang menjadikan bumi terhampar bagi kalian dan menjadikan untuk kalian padanya jalan-jalan agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, inilah 2 ayat dulu ya. 2 ayat 9 dan ayat 10. Kita bahas Bapak ya. Di sini Allah menyatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun, niscaya mereka menjawab, khalaqahunnal azizul alim, yang menciptakannya adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jika engkau bertanya kepada mereka ini siapa? Kafir Quraisy ya, bukan orang beriman, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Ini musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Arab di zaman tersebut. Jadi Allah nyatakan kepada nabinya, pada rasulnya, kalau engkau wahai rasul bertanya kepada mereka nih, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa pencipta langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Siapa maksudnya yang maha perkasa lagi maha mengetahui? Allah itu apa ya? Maksudnya apa? Akhiru jawabim, kata Imam Al-Mahalli, Allah dzul izzati wal ilm. Jawaban mereka, akhir jawaban mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah yang memiliki keperkasaan dan pengetahuan.
Iya. Sebagian mereka tetapkan nama Allah demikian, sebagian lagi ada yang mereka tolak. Contohnya Ar-Rahman. Orang-orang musyrikin Quraisy menolak nama Ar-Rahman. Ar-Rahman mereka tolak, tapi sifat lainnya mereka akui. Nah, ini Bapak ya. Jadi di sini kalau Allah memberitahu nabinya, kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Rasul, bertanya kepada penentang dakwahmu, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah dan semacamnya, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka semua akan menjawab yang menciptakannya adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu Allah. Artinya orang musyrikin dahulu mengakui rububiyah Allah. Mereka mengaku, mereka tahu bahwasanya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta adalah Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat, bukan Hubal, bukan berhala mereka. Jadi orang musyrikin Quraisy tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, bukan berhala-berhala mereka. Terus timbul pertanyaan, kalau begitu, kenapa mereka dianggap musyrik? Ya kan? Mereka udah yakin, kami yakin Allah lah pencipta kami, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang mengatur segala yang ada di bumi, Allah juga yang menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau memang mereka sudah mengakui demikian, kenapa mereka dianggap musyrik? Kenapa mereka tetap dianggap kafir? Kenapa mereka tetap diperangi Nabi? Kenapa mereka tetap didakwahi Nabi? Jawabannya apa? Kenapa mereka dianggap musyrik? Kenapa tetap dianggap kafir? Karena mereka belum mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Nah ini, dalam masalah rububiyah, pengakuan pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, mereka ngaku ini Allah. Mereka mengesahkan Allah dalam hal itu. Keyakinan mereka bahwasanya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta adalah Allah. Mereka akui itu. Tapi dalam masalah ibadah, mereka belum mengesahkan Allah. Mereka kadang beribadah pada Allah, kadang beribadah pada berhala. Jelas apa ya? Maka dalam ayat lain, wa idza ghasyiyahum maujun kabulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka naik kapal laut diterjang badai. Dalam keadaan genting, mereka benar-benar berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Artinya lupa dengan Lata, Uzza, Manat, lupa dengan berhala mereka. Ya Allah selamatlah kami. Ya Allah selamatlah kami. Mereka minta pertolongan dengan ikhlas murni kepada Allah. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai darat, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah lagi. Artinya apa? Ketika dalam keadaan genting, mereka hanya ingat Allah, lupa dengan berhala-berhala mereka. Doanya hanya kepada Allah. Tapi ketika sudah selamat dari bahaya, mereka apa? Menyekutukan Allah lagi. Mereka beribadah lagi kepada berhala. Mereka nyembelih lagi hewan atau jin. Mereka tawaf lagi di patung berhala-berhala mereka. Nah, ini orang-orang musyrik. Dalam keadaan genting mereka mengesahkan Allah, dalam keadaan aman mereka menyekutukan Allah. Jelas ya? Ini orang musyrik zaman dahulu. Adapun orang musyrik zaman belakangan lebih parah lagi. Dalam keadaan genting dan aman menyekutukan Allah. Di antara mereka, kalau dalam keadaan genting, yang dipanggil bukan ya Allah, ya Ali, ya Husain. Ini dalam keadaan genting nih. Tapi dalam keadaan atau sebagaimana dalam keadaan aman sama juga yang dipanggil ya Ali, ya Husain, ya Abdul Qadir Jailani dan semacamnya. Jadi lebih parah atau lebih ringan? Lebih parah ya. Ini orang musyrik zaman dahulu. Mereka dalam keadaan genting mereka mengesahkan Allah, lupa dengan sembahan selain Allah. Tapi orang musyrik belakangan enggak. Dalam keadaan aman maupun genting menyekutukan Allah terus-menerus. Berarti ini lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik zaman dahulu. Jelas, Bapak ya? Jadi di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya orang musyrik zaman dahulu mereka itu mengakui rububiyah Allah. Mereka mengaku dan meyakini Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta.
Terus kenapa mereka musyrik? Karena mereka belum mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Makanya mereka tetap dianggap musyrik. Mereka mengakui Allah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta, tapi ibadahnya kepada Allah dan juga kepada berhala. Makanya dianggap musyrik. Jelas ya? Nah, tapi dalam masalah rububiyah mereka tetap yakin pencipta alam semesta bukan Lata, pengatur hujan bukan Uzza, pengatur rezeki bukanlah Hubal. Mereka yakin itu Allah. Tapi herannya, kalau memang mereka meyakini Allah lah yang menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta, mengatur rezeki, harusnya kan ibadahnya kepada Allah kan? Tapi anehnya mereka ibadahnya kepada Allah dan juga kepada berhala. Nah, ini orang-orang musyrik. Makanya mereka dicap musyrik, kafir, dan didakwahi oleh Nabi. Lalu ketika mereka menolak baru diperangi. Maka ya, ini ayat pertama. Jadi orang-orang musyrik dahulu mengakui, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu Allah. Lalu berikutnya ada Allah menyatakan wal alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan menjadikan padanya jalan-jalan la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, ini perkataan siapa? Tadi kan gini, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya apa? Kata Allah, yang mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Setelah itu ayatnya, yang menjadikan bumi terhampar bagi kalian dan menjadikan jalan-jalan padanya agar kalian dapat petunjuk. Jadi yang menjadikan bumi terhampar bagi kalian, ini perkataan siapa? Allah atau perkataan orang musyrik itu? Perkataan Allah. Ya, jadi yang perkataan orang musyrik sudah selesai Bapak ya. Jelas ya? Karena Allah katakan kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab apa? Yang menciptakannya yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Titik sampai sini. Setelah itu Allah baru menjelaskan salah satu istilahnya rububiyah Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu pertama Allah menjadikan bumi terhampar bagi kalian, terbentang bagi kalian. Mahda di sini firasya, terhampar. Kalmahdi lis-sabi, seperti buayan bagi anak kecil. Buayan kan biasanya begini kan? Ya tidak, nggak mungkin lekukin kan? Supaya apa? Kenapa lurus? Kenapa terhampar? Supaya bayi nyaman, ya tidak? Nah, begitu pula bumi. Bumi ini terhampar. Coba kalau bumi semuanya begini, bagaimana? Bisa kita tinggal? Bisa. Tidak kan? Nah, ini salah satu nikmat Allah kepada kita. Allah menjadikan bumi itu terhampar sehingga bisa didiami, ditempati. Kita bisa bikin tempat tinggal di situ. Coba kalau semuanya begini, tentu sulit kan? Kita tinggal di bumi. Ini salah satu nikmat Allah dan tanda kekuasaan Allah yang Allah sebutkan yang pertama. Lalu berikutnya, wa ja'ala lakum fiha subula, dan Allah menjadikan di bumi tersebut jalan-jalan untuk kalian. Jalan apa? Ya jalan, kita kan bisa lihat jalan kan. Kadang Bapak, jalan itu nggak mesti artinya dibuat sengaja oleh manusia. Kadang dalam satu daratan Allah memberikan kayak semacam jalan gitu. Selalu jelas ya? Iya tidak? Nggak mesti jalan itu dibuat manusia. Kadang Allah secara alami Allah ciptakan bumi, lalu di situ ada kayak semacam tanah, bagian tanah tertentu yang jadi petunjuk, oh ini ke arah sana, arah sana. Ya tidak? Ada seperti itu. Walaupun ada juga sebagian dibuat manusia. Saya mau ke Sagulu B, misalkan dibikin jalan sana. Ada, tapi ada juga yang alami Allah ciptakan tanpa campur tangan manusia. Ya. Kalaupun dibuat oleh manusia, itu juga termasuk tanda kekuasaan Allah. Ya tidak? Karena bagaimanapun perbuatan manusia itu takdir Allah. Ya, maka kita harus syukuri.
Jadi Allah lah yang menjadikan bumi terhampar bagi kalian sehingga bisa didiami, ditempati, dan menjadikan pada bumi jalan-jalan untuk kalian. Tujuannya untuk apa? La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Tunjuk apa nih? Kata Imam Al-Mahalli, ila maqasidikum fi asfarikum, supaya kalian dapat tunjuk menuju tujuan kalian dalam perjalanan kalian. Artinya Allah jadikan jalan nih biar kita nyampe. Oh, saya mau pergi ke Pariaman, ada jalannya. Oh, saya mau pergi ke Bukit Tinggi, ada jalannya. Nah, ini tujuannya supaya kalian dapat petunjuk, supaya sampai tujuan gitu loh. Nah, ini salah satu nikmat Allah. Jelas Bapak ya? Ini salah satu nikmat Allah yang perlu disyukuri. Nah, itulah dua ayat, ayat 9 dan ayat 10. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, orang-orang musyrik di zaman dahulu mengakui rububiyah Allah. Artinya mereka meyakini bahwa Allah lah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Allah lah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Nah, ini penting Bapak ya. Ini masalah tauhid, ini perlu kita pelajari. Kita kalau bisa nempel ya, jangan lupa-lupa ya. Karena apa? Yang namanya syubhat, syirik ini tersebar di mana-mana. Kalau kita tidak belajar tauhid, kita akan terjatuh dalam syirik tanpa kita sadari. Jadi orang-orang musyrik zaman sekarang Bapak ini punya banyak syubhat. Kalau kita tidak belajar, kita bisa terjatuh dalam syubhat tersebut. Ya, perlu belajar tauhid yang dasar, ya ushul tsalatsa, nanti kitabut tauhid, al-qawaidul arba'. Ya, jadi dengan ini kita bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Ya, contohnya makna la ilaha illallah. Menurut sebagian orang, makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, pengatur alam semesta kecuali Allah. Ini kata sebagian orang zaman sekarang. Kira-kira maknanya benar nggak seperti itu? Tidak ada pencipta, penguasa, pengatur alam semesta kecuali Allah. Betul itu makna la ilaha illallah. Ya, kalau kalimat tidak ada pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta kecuali Allah, ini betul. Iya tidak? Yang menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta ini siapa? Allah kan? Tapi apakah itu makna la ilaha illallah? Tidak. Karena kalau makna la ilaha illallah tidak ada pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, niscaya Abu Jahal akan mau mengucapkannya. Iya tidak? Abu Lahab akan mengucapkannya. Al-Walid bin Al-Mughirah akan mengucapkannya. Bahkan Fir'aun bisa jadi akan mengucapkannya. Karena apa? Mereka semua mengakui Allah lah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Maka kalau makna la ilaha illallah adalah seperti itu, tidak ada pencipta, penguasa, pengatur alam semesta kecuali Allah, ya sudah, mereka akan dengan sukarela menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai. Nggak akan ada perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ini kalau makna la ilaha illallah seperti itu, namun kenyataannya bukan seperti itu. Jelas ya? Kalau makna la ilaha illallah tidak ada pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta, maka orang-orang musyrikin Quraisy nggak akan nentang. Karena mereka semua meyakini ini. Terus apa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Itu bahasa singkatnya. Karena apa? Dengan ini orang-orang musyrik pun akan nolak. Dan memang mereka nolak. Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka berkata apa? Aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan ilah-ilah, sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu sembahan saja? Ini sesuatu yang mengherankan. Artinya begini, dulu orang-orang musyrik banyak beribadah kepada berhala-berhala. Kalau masalah siapa pencipta langit dan bumi, mereka menyebut Allah. Siapa penguasa alam semesta? Allah. Siapa yang mengatur rezeki? Allah. Mereka yakin. Tapi kalau ibadahnya kepada siapa? Saya ibadah pada Allah, kepada Lata, pada Uzza, pada Manat. Banyak yang mereka sembah. Datanglah Nabi Muhammad nyatakan jangan beribadah pada berhala, beribadah kepada Tuhan yang satu, yang di atas. Yaitu apa? Allah. Inilah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Quraisy apa?
menolaknya. Lalu berkata, apakah Muhammad menjadikan sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu sembahan saja? Ini sesuatu yang mengherankan, ajaib bagi mereka. Karena apa? Adat istiadat kami, tradisi kami beribadah kepada banyak berhala. Tiba-tiba datang ini mengubah tradisi masyarakat kami, lalu menyatakan sembahlah satu Tuhan saja, satu sembahan saja. Nah ini Bapak ya, ini yang terjadi pada orang-orang musyrik dahulu ya. Jadi kita perlu belajar tauhid supaya kita tidak terjerumus ke dalam syirik dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Dan cuman Bapak, kita sudah pernah bahas dalam kasus syubhat. Intinya kita sudah menyinggung di awal-awal pembahasan kasus syubhat. Di antara sifat atau kebiasaan orang musyrik, ahli bid'ah dan semacamnya, mereka itu suka cari dalil-dalil yang samar, meninggalkan dalil yang jelas dan terang. Jelas ya? Kebiasaan mereka begitu. Dalil yang terang di depan mata, hadis, ayat, udah terang nih, mereka tolak, cari yang samar-samar. Contohnya, saya pernah diskusi sama seorang yang bela kebiasaan minta-minta tolong kepada orang mati, ya, minta didoakan. Karena ada sebagian orang itu kan, ada nggak datang ke kuburan, Pak, doakanlah saya lah, begini-gini, ya tidak? Nah, ada kan? Nah. Bukan mendoakan orang yang sudah meninggal, malah dia minta doa sama orang yang sudah meninggal. Nah, sebagian datang kepada Nabi. Nah, saya pernah debat dengan orang model gini. Ketika saya katakan ini nggak ada prakteknya di para sahabat Nabi. Buktinya apa? Dulu ketika kemarau, para sahabat Nabi minta kepada Nabi berdoa kepada Allah. Supaya apa? Hujan kan? Nah, setelah Nabi meninggal, di zaman Umar terjadi kemarau panjang. Pernah dengar kan hadisnya? Terjadi kemarau panjang. Nah, apa sikap para sahabat gitu? Umar bin Khattab, apakah datang ke kubur Nabi? Wahai Nabi, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Ada hadisnya? Nggak ada kan? Ya. Yang ada apa yang terjadi ketika itu? Para sahabat mendatangi Abbas, pamannya Nabi, lalu minta Abbas berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Iya tidak? Hadisnya gitu kan? Sehingga akhirnya Abbas berdoa lalu Allah turunkan hujan. Nah, ini hadisnya dalam Sahih Bukhari dan beberapa kitab hadis. Tapi orang yang memang hatinya berpenyakit, sudah doyan dengan syirik, mereka gak terima hadis yang terang ini, lalu cari-cari hadis, mereka temukan. Lihat dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan riwayat dari Malik Ad-Dar, bahwasanya datang seorang ke kubur Nabi, lalu berkata, ya Rasulullah, istasqilana. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya menurunkan hujan kepada kami. Akhirnya orang ini pun pergi, lalu dia bermimpi. Dalam mimpinya dia didatangi oleh Nabi, lalu Nabi berkata, kamu pergi aja kepada Umar. Akhirnya dia kepada Umar, lalu Umar pun kisahnya seperti tadi. Nah, di sini katanya, lihat tuh, orang ini minta kepada Nabi. Ternyata akhirnya apa? Nabi nyuruh orang ini ke Umar bin Khattab. Nah, seandainya meminta didoakan oleh orang mati itu terlarang, tentu Nabi akan menegur. Nah, lihat tuh. Ini ada riwayatnya, disebutkan dalam Fathul Bari. Tapi ini kan tidak jelas loh. Pertama, perawinya Malik Ad-Dar, ini orangnya majhul, tidak dikenal. Buktinya apa? Dilihat di kitab Tarojim, kitab biografi, nggak disebutkan biografinya. Nah, itu pertama. Terus kedua, katanya orang yang minta didoakan Nabi ini juga majhul, tidak disebutkan namanya. Kalau dalam riwayat hadis ada satu orang majhul saja yang tidak dikenal, hadisnya jadi apa? Bagaimana kalau dua? Nah, tapi orang yang memang sudah gemar melakukan syirik menggunakan riwayat ini lalu mencampakkan hadis-hadis yang terang dan sahih yang menyebutkan para sahabat ketika kemarau mendatangi Abbas, bukan mendatangi kubur Nabi. Jelas apa ya? Nah, ini perlu kita ketahui karena orang yang suka dengan ngalap berkah istilahnya, ya begitu, suka cari riwayat-riwayat yang aneh, yang tidak jelas lalu mencampakkan riwayat yang jelas sahih.
Insya Allah jelas ya, gitu ya. Jadi ini kaidah Bapak ya. Kalau orang-orang bermasalah, orang sesat, ahli bidah dan semacamnya suka mencari hadis-hadis yang samar, lalu mencampakkan hadis yang jelas-jelas sahih. Sedangkan ahlu sunnah nggak seperti itu, mengambil yang jelas, hadis-hadis yang jelas, adapun hadis yang samar dibawa ke makna yang jelas. Jelas Bapak ya? Ini sering kita singgung nih. Sengaja saya ungkit lagi supaya kita punya pegangan. Jadi kalau kita ada syubhat dari orang yang melegalkan syirik, melegalkan bid'ah, dia membawakan riwayat yang nggak kita kenal, maka jangan kita langsung terima dulu. Kita katakan, kalau kita nggak paham hadisnya, kita katakan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang dalam hatinya ada penyakit suka mencari yang samar-samar, ayat yang samar-samar. Nah, berarti kamu nih, ini udah ada ayat yang jelas, hadis yang jelas. Kenapa kamu cari yang samar-samar? Berarti pada hatimu ada penyakit. Ini jawaban secara umum nih. Adapun secara terperinci ya tinggal dicek. Kalau kita sudah bisa meneliti hadisnya, kita cek. Oh, hadisnya lemah karena ada perawi begini, 2 orang majhul, yang satu gini. Gitu. Jelas apa ya? Tapi kalau kita masih awam, tidak bisa meneliti hadis, cukup kasih jawaban mujmal. Secara global aja kita katakan yang kamu sampaikan masih samar. Adapun ayat ini sudah jelas, hadisnya jelas. Bagaimana bisa kamu ambil yang samar lalu mencampakkan yang jelas? Berarti pada dirimu ada penyakit. Nah, ini jelas ya. Ini kaidah nih. Kita pegang ya. Kalau ada orang syubhat dalam masalah apapun, syubhat-syubhat yang melegalkan syirik, melegalkan bid'ah dan semacamnya. Jelas ya. Contohnya nih, saya juga pernah baca ada seorang dai yang dianggap kondang melegalkan, katanya gini, bid'ah itu boleh yang baik. Jadi bid'ah tidak semuanya sesat, tidak semuanya buruk, ada juga yang baik. Buktinya apa? Sahabat Abu Hurairah katanya sebelum tidur dia zikir sampai berapa? 1000 kali katanya. 1000 kali. Lihat tuh. Ada tidak zikir? Apakah Nabi pernah mengajarkan zikir sebelum tidur 1000 kali? Enggak kan? Berarti bid'ah kalau memang baik itu diperbolehkan. Sekilas masuk akal, padahal keluar dari akal. Kenapa Bapak? Karena perbuatan sahabat ini, artinya begini, zikir itu ada yang sudah ditetapkan Nabi, dan ada yang dibebaskan, tidak ditetapkan oleh Nabi, artinya diberikan kebebasan. Kalau zikir yang sudah ditetapkan jumlahnya, contohnya apa? Di sholat, ya kan? Ya tidak? Ditentukan kan? Atau zikir-zikir lain lah yang disebutkan dalam hadis kan? Zikir sholat, zikir semacam itu disebutkan. Adapun selain zikir yang sudah ditetapkan, ada zikir yang mutlak. Artinya kita dibebaskan. Mau baca berapa kali saya silahkan. Jelas ya? Contohnya ada orang gini. Kalau sudah ketika sholat, kita kan baca zikirnya kan, misalkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini cara pertama. Cara kedua, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jelas? Cara ketiga, ini ada sunnahnya semua. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah 25 kali. Subhanallah, subhanallah 25 kali. Alhamdulillah 25 kali. Allahu Akbar 25 kali. La ilaha illallah 25 kali. Bisa baca ini pisah-pisah atau disambung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca sampai 25 kali. Dan ada cara yang keempat. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Ini yang paling ringan Bapak ya. Jadi kalau kita punya urusan nih selesai sholat. Ini kebetulan ada pelanggan lagi nunggu nih. Maka nggak apa-apa kita baca zikir yang subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah. Jadi nggak mesti yang 33 kali itu. Jelas ya? Nah, ini zikir yang sudah ditentukan bilangannya. Maka jangan sampai kita mengurang-uranginya atau menambah-nambahnya. Adapun selain itu, kita dibebaskan. Misalkan saya dalam keadaan sedang tidak ada taklim nih, lalu saya mau baca la ilaha illallah 1000 kali. Boleh nggak? Boleh aja. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Beliau memanfaatkan waktu sebelum tidur. Ya mungkin kan orang kalau waktu sebelum tidur kadang ada yang melamun, ada yang apa kan? Lebih baik untuk apa? Zikir ya kan, baca Quran atau zikir. Nah, Abu Hurairah memanfaatkan waktu sebelum tidur untuk zikir. La ilaha illallah ya kalau nggak salah ya, sampai 1000 kali. Nah, apakah ini bid'ah?
Tidak, karena dalam hal ini diberikan keluasan. Karena Nabi tidak menentukan jumlah bilangan, jelas ya. Nah ini boleh, sama seperti saya misalkan mau pergi ke Padang. Selama perjalanan saya zikir, baca subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali. Boleh tidak? Boleh saja. Yang penting jangan meyakini keutamaan tertentu, itu saja. Jelas ya? Kita boleh sebelum tidur baca la ilaha illallah 1000 kali, boleh. Tapi jangan meyakini kalau baca 1000 kali nanti bisa melihat jin. Kalau baca 10.000 kali nanti bisa lihat kuntilanak. Nah ini baru bermasalah. Kalau meyakini keutamaan tertentu butuh dalil, jelas ya. Nah ini Bapak ya. Jadi orang-orang yang melegalkan bid'ah itu diantaranya suka pakai dalil-dalil yang samar, melupakan atau pura-pura tidak melihat sabda Nabi kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini jelas kan? Atau maknanya tidak jelas? Jelas kan? Setiap bid'ah adalah sesat. Jelas. Kenapa cari meninggalkan yang jelas lalu mencari yang tidak jelas? Ya ini Bapak, ini kaidah ya, perlu kita ingat. Nah itu faedah pertama. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ke-9, di antara nama yang Allah miliki yaitu Al-Aziz dan Al-Alim, yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Inilah nama Allah yang termasuk Asmaul Husna. Artinya kalau memang kita tahu ini Asmaul Husna, pertama kita bisa gunakan itu untuk berdoa. Ya Aziz, A'izzani, wahai yang maha perkasa, berilah aku perkasaan. Ya Alimu, ya Alim, alimni, wahai yang maha mengetahui, ajarilah aku, berilah aku ilmu. Nah ini tujuannya kita mengetahui apa? Asmaul Husna, ya. Itu pertama. Lalu kedua, kalau memang kita tahu itu Asmaul Husna, kita bisa memberi nama anak kita dengan nama ini. Al-Aziz, berarti anak kita namanya Abdul Aziz. Di antara nama Allah Asmaul Husna Al-Alim, berarti kita bisa beri nama anak kita Abdul Alim. Jelas apa ya? Ya mungkin cukuplah sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan faidah yang bisa kita petik dari ayat 9 sampai ayat 10. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.